Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali hati kami limpah dengan ucapan syukur buat anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di pagi hari ini kami masih memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Kami masih boleh menikmati hari yang baru. Tuhan, saat pagi hari ini kami mau membuka hati buat firman Allah. Kami mau belajar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu renungan firman Tuhan saya beri judul Hidup Baru dalam Kebenaran. Sekali lagi judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Hidup Baru dalam Kebenaran. Dan kita akan membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Firman Allah berkata demikian. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan secara politik dan sosial itu merupakan anugerah dari Allah. Tetapi ada kemerdekaan yang lebih besar dan mendasar, yaitu kemerdekaan secara rohani yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Sama seperti bangsa Indonesia, kita pernah dijajah, ya. Kita pernah dijajah kemudian merdeka. Demikian juga kita pernah dijajah oleh dosa. Dan saat ini kita dibebaskan oleh kebenaran Yesus Kristus. Kebenaran ini bukan hanya mengubah hidup kita secara pribadi, tetapi juga mempengaruhi cara kita membangun bangsa Indonesia tercinta. Pagi hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari lewat ayat ini. Yang pertama, kebenaran itu mengubah identitas. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ketika seseorang menerima Kristus, identitasnya berubah. Ia bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi identitasnya berubah menjadi anak Allah. Seperti bangsa Indonesia yang diakui sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945. Demikian pula kita yang ada di dalam Kristus, kita diakui sebagai warga kerajaan Allah. Perubahan identitas ini tentunya membawa nilai-nilai baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang tadinya mungkin kita menjadi orang-orang yang tidak jujur, tetapi dengan perubahan identitas ada nilai-nilai baru. Kita akan menjadi orang-orang yang seharusnya hidup di dalam kejujuran, memiliki kasih dan pengampunan. Contoh di dalam Alkitab, kita bisa melihat di dalam Lukas 19, yaitu Sakeus. Dulu dia adalah seorang pemungut cukai yang serakah. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan itu mengubah identitasnya menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang jujur. Ada juga satu contoh, yaitu John Newton. Dulu ia adalah penjual budak, namun kemudian hidupnya diubahkan. Dia punya identitas baru dan kemudian ia mengubah satu lagu yang terkenal sepanjang masa, yaitu Amazing Grace. Yang kedua, kita belajar lewat firman Tuhan. Kebenaran mengubah tindakan. Firman Allah berkata selanjutnya tadi, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kebenaran mengubah tindakan. Ketika kita dimerdekakan secara rohani, maka kita pun akan terpanggil untuk apa? Untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Contohnya cara hidup yang lama, mungkin kita memiliki kebencian, kita memiliki akar pahit, kita hidup di dalam kemunafikan, di dalam kebohongan, kemalasan, korupsi, kita tidak peduli, dan banyak lagi. Dan sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, maka kita akan bertindak
berlaku untuk bekerja membangun bangsa dan tentunya menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi masyarakat bangsa ini. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang kita sudah lakukan ya, bekerja sama dengan Holimat dan FKGK. Kita melakukan aksi bersih-bersih pantai dan masjid terapung. Ya, ini pun bagian dari tindakan baru yang nyata, yang mungkin sebelumnya kita belum pernah lakukan, ya, bagi tempat di mana saya dan saudara tinggal. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah di bulan kemerdekaan ini kita merayakannya bukan hanya dengan kebebasan politik, berpolitik, tapi juga lebih daripada itu, kita merayakannya dengan kemerdekaan rohani. Mari belajar menjadi warga negara surga yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, yang berdampak nyata bagi bangsa ini lewat tindakan-tindakan kecil kita. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur buat firman Allah yang boleh kami pelajari bersama. Biarlah firman Allah tidak hanya sekedar kami dengar Tuhan, tetapi kami boleh mempraktekkan di dalam keseharian kami. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kehidupan yang Tuhan beri, buat kesempatan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Pegang tangan kami, tuntun setiap langkah perjalanan kami, supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.